Sedangkan untuk Kementan itu mematok harga di 6.500. Itu pun saat mendekati Lebaran kemarin, Hari Raya Idul Fitri, itu sampai di bawah 6.000, sahabat. Nah, sahabat ini bisa lihat padi dengan tampilan seperti ini hanya dibeli dengan harga per kilo 5.700, sahabat. Itu sangat hal-hal yang menyedihkan buat sahabat-sahabat tani. Di awal Januari itu pemerintah untuk melarang impor semua bahan pokok. Keran impor itu ditutup. Akan tetapi di awal April keran impor dibuka selebar-lebarnya. Oke, sahabat Trial dimanapun Anda berada ya. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Di video kali ini saya akan membahas terkait fakta di lapangan terkait harga gabah kering panen yang kita hadapi saat ini. Untuk Bulog ya, itu membeli hanya di angka 6.200. Sedangkan untuk Kementan itu mematok harga di 6.500. Itu pun saat mendekati Lebaran kemarin, Hari Raya Idul Fitri, itu sampai di bawah 6.000, sahabat. Nah, sahabat ini bisa lihat padi dengan tampilan seperti ini hanya dibeli dengan harga per kilo 5.700, sahabat. Itu sangat hal-hal yang menyedihkan buat sahabat-sahabat tani. Di awal Januari itu pemerintah untuk melarang impor semua bahan pokok. Keran impor itu ditutup. Akan tetapi di awal April keran impor dibuka selebar-lebarnya. Ya. Untuk di 1 Januari sampai bulan April ini itu kenaikan panen, hasil panen kita terutama beras itu naik 62% selama dari awal kemerdekaan. Jadi ini kenaikan sampai 62%, dan ini adalah pemecah rekor karena baru kali ini hasil panen di negara kita ini mencapai 62% kenaikannya. Sedangkan di beberapa negara seperti Jepang ya, dan juga Malaysia dan Filipina itu di sana dilanda krisis pangan, sahabat. Di Jepang harga beras mencapai 89.000 rupiah per kilo. Itu sangat. Nah, kalau di Indonesia kita ini, di negara kita ini sampai harga 20.000, kita udah lumpuh total negara kita. Itu, sahabat. Ya bisa dikatakan ya mimpi buruk buat kita juga. Di tengah kita panen raya, tapi keran impor tetap masih dibuka selebar-lebarnya. Buat sahabat-sahabat tani, para pemain gabah pasti tahu ya. Dan di tengah polemik terkait prediksi krisis yang akan kita hadapi sampai 2027 ini, saya mohon kepada sahabat tani untuk tidak menjual keseluruhan hasil panennya, terutama untuk yang pangan seperti beras dan jagung ya. Karena di tahun-tahun ke depan ini kita nggak pernah tahu. Saya sarankan ketika sahabat tani belum panen,
usahakan stoknya jangan dijual dulu. Nah, ketika sahabat tani sudah panen, padi sudah panen, nah baru stok lama sahabat tani ganti dengan yang baru. Itu ya. Karena nanti kalau sampai dolar ini di angka 20.000, kita akan sulit untuk bersaing, terutama krisis ini sangat terasa buat sahabat-sahabat tani. Gitu ya. Untuk sahabat tani yang punya lahan lebih, saya sarankan untuk di tahun-tahun ini tanamlah lebih dari 3 komoditi ya. Misal punya lahan lebih, sahabat tani bisa tanam sayuran ya, bisa tanam untuk investasi jangka panjang, bisa perkebunan. Dan juga sekarang ini kan untuk kakao sendiri harganya ada, sawit juga ada harga. Nah, kalau kita ini nanam lebih dari 3 komoditi, ketika salah satu komoditi kita ini ada yang anjlok, kita masih bisa bertahan. Dan juga untuk sahabat tani menghadapi prediksi krisis yang akan ada di perkiraan ya, diperkirakan ini 2025 sampai 2027 akhir prediksinya, itu kita akan menghadapi krisis. Ini hanya sedikit intermezzo ya buat sahabat-sahabat tani ya, untuk kita semua lah. Itu sebagai petani tetap semangat di tengah kita swasembada beras ya. Dan juga polemik terkait, mungkin sahabat tani sudah banyak yang tahu kan, di beberapa sosial media terkait harga singkong yang hanya di harga Rp600, itu juga sangat menyedihkan sekali. Sahabat tani bisa lihat, tanaman padi yang seperti ini itu ketika panen kita hanya dihargai di harga di bawah 6.000. Saran saya kepada sahabat tani tetap semangat ya, jangan sampai berkecil hati, patah semangat untuk menghadapi, karena ya walaupun kita sebagai petani selalu dianaktirikan, tapi mudah-mudahan nanti kedepannya pemerintah ini lebih memperhatikan kita. Dengan kita sudah mampu swasembada pangan ya, stok pangan kita naik 62%. Sekali lagi, dari awal kita merdeka sampai sekarang baru kali ini kita bisa melimpah hasil panen kita, atau stok pangan di Bulog juga melimpah. Bapak Prabowo juga sebagai Presiden Republik Indonesia menyarankan untuk memberikan mengekspor ke Filipina, Malaysia dan juga Jepang ya, agar stok kita nanti tetap bisa stabil. Kalau kita sudah ada kelebihan, kita bisa ekspor ke 3 negara tersebut yang memang sedang krisis pangan. Yang mudah-mudahan nanti hal-hal seperti ini ya, kenaikan hasil kita ini bisa tetap kita jaga sampai nanti ya, kita sebagai petani tetap solid ya. Dan juga jangan sampai kita berkecil hati gitu sahabat. Sedikit penyampaian dari saya ya, untuk sahabat-sahabat tani yang sudah punya 3 komoditi, selamat ya. Kalau yang sudah punya 3 komoditi seperti kebun, sawah dan juga palawija, saya apresiasi ya, karena saya pastikan di tahun ini kalau sahabat tani punya komoditi sawit, punya komoditi kakao, punya komoditi sawah atau tanaman padi, itu saya pastikan stabil dari segi penghasilan gitu ya. Oke, segitu dulu video dari saya ya, sedikit gambaran intermezzo, kabar baik dan juga kabar buruk kita sebagai petani.
walaupun ada kabar baik dan juga ada kabar buruk, tetap kita semangat dalam bertani. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, nanti sahabat tani bisa komentar di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam satu lumpur, Istimewir.